Belanda dan Jepang mengatur sekolah kita. Pernahkah kamu berpikir, kenapa sekolah dasar di Indonesia itu 6 tahun? Dilanjutkan dengan 3 tahun SMP dan 3 tahun SMA. Itu bukan kebetulan, itu warisan. Sebuah peninggalan dari penjajahan Jepang. Saat mereka menguasai Indonesia, sistem pendidikan yang mereka bangun hanya punya satu jenjang. 6 tahun sekolah rakyat, lalu 3 tahun menengah pertama, dan 3 tahun menengah tinggi. Warisan itu masih kita pakai, bahkan sampai sekarang. Mereka perkenalkan sistem yang disebut Kokumin Gakko, sekolah rakyat, setara SD, durasinya 6 tahun. Shoto Chugakko, sekolah menengah pertama, setara SMP, durasi 3 tahun. Koto Chugakko, sekolah menengah tinggi, setara SMA, juga 3 tahun. Inilah pertama kalinya Indonesia mengenal pola 633 secara nasional dan merata. Setelah kemerdekaan, sistem ini tetap dipakai karena dinilai lebih terstruktur, ringkas, dan cocok untuk pendidikan rakyat. Sistem 633 dari Jepang inilah yang menjadi dasar pendidikan formal kita sampai hari ini. Tapi kisahnya tidak sesederhana itu. Sebelum Jepang, Belanda lebih dulu menciptakan sistem pendidikan yang sangat diskriminatif. Anak pribumi hanya boleh sekolah kalau dia keturunan bangsawan. Anak Belanda dan Tionghoa punya sekolah sendiri. Bahasa Belanda wajib. Bahasa Indonesia tidak ada. Tapi ironisnya, dari sistem itu lahir Stovia, cikal bakal UI, dan Technische Hogeschool, cikal bakal ITB. Institusi-institusi yang kini berdiri megah, ternyata dibangun oleh penjajah. Lalu datang Jepang. Jepang menutup sekolah Eropa. Dan untuk pertama kalinya, anak Indonesia bisa sekolah tanpa diskriminasi ras. Bahasa Belanda dilarang. Bahasa Indonesia diangkat jadi bahasa utama pengantar di sekolah. Untuk pertama kalinya, anak desa dan anak kota punya buku pelajaran yang sama. Itu perubahan besar. Itu awal dari sistem pendidikan nasional kita hari ini. Tapi ada harga yang mahal. Jumlah sekolah turun drastis. Guru-guru tidak digaji. Banyak anak putus sekolah. Pendidikan diarahkan untuk mendukung perang. Anak-anak dilatih baris berbaris, hormat pada kaisar Jepang, dan dipaksa meniru fanatisme mereka. Namun dari runtuhan perang, itulah muncul semangat baru untuk mendirikan pendidikan yang adil dan merata bagi semua rakyat Indonesia. Warisan penjajah memang menyakitkan. Tapi kita ubah itu jadi kekuatan. Kita ubah bahasa penjajah jadi bahasa Indonesia yang mempersatukan. Kita ubah sistem elit menjadi sistem terbuka. Kita ubah sekolah diskriminatif menjadi milik semua rakyat. Dan kita terus berjuang agar warisan itu tidak membelenggu, tapi menjadi tangga menuju masa depan. Subscribe.